Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Bersyukur karena hari ini saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya rindu ada banyak umat Tuhan terus hidupnya dikuatkan, terus dituntun, terus diarahkan, terlebih terus dibersihkan oleh firman Tuhan. Karena kita percaya Yesus sendiri yang mengatakan firman-Ku yang membersihkan kehidupanmu, sehingga dengan setiap firman Tuhan yang kita dengar, kita lakukan dan kita simpan dalam kehidupan kita, itu yang mengubahkan karakter kita, kehidupan kita semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Itu sebabnya saya kembali mengajak setiap umat Tuhan untuk bersama-sama kita akan kembali merenungkan firman Tuhan hari ini. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat setiap anugerah, setiap kasih setia dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih khusus ketika kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Hamba percaya hari ini akan menjadi hari di mana Tuhan melawat setiap kami, karena firman-Mu itu yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, satu kali Rasul Paulus pernah sampaikan kepada jemaat di Efesus, di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-15. Firman Tuhan bilang begini, karena itu perhatikanlah. Sama-sama bilang sama saya, perhatikan. Apa yang perlu kita perhatikan? Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jadi Rasul Paulus sedang mengajak jemaat Tuhan yang ada di Efesus untuk memperhatikan dengan seksama bagaimana pribadi lepas pribadi hidup. Dan hari ini pun firman Tuhan itu mengingatkan kepada setiap kita bahwa setiap hari kita harus memperhatikan cara kita hidup. Kita yang melihat bagaimana, karena biar bagaimanapun manusia lihat luar, saudaraku. Tuhan melihat hatimu, sehingga yang orang lihat itu tampilan luar, dan yang tahu kedalaman hati kita cuma dua, yaitu kita dan Tuhan. Dan kita tahu segala sesuatunya dalam kehidupan kita, dalam motivasi segala sesuatu yang kita buat atau apapun yang kita kerjakan. Sehingga akhirnya hari ini kita diingatkan, ayo kita perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Jangan hidup seperti orang bebal, tetapi hiduplah seperti orang arif. Kenapa kita perlu memperhatikan diri kita hidup? Agar kita terus memperbaiki diri. Karena kalau yang hanya kita perhatikan adalah orang lain dengan caranya dia hidup, gaya orang lain hidup, bagaimana dia buat sesuatu, kita gak akan pernah membenahi diri. Karena kita hanya memperhatikan bagaimana orang lain hidup. Sedangkan hari ini kita diingatkan untuk memperhatikan dengan sesama bagaimana kita masing-masing itu hidup. Mulai dari kita bangun pagi, apa yang kira-kira yang saya perlu perbaiki ya di sepanjang hari ini. Apa yang perlu kira-kira saya benahi hidup saya. Jangan sampai kita jadi orang percaya Yesus yang sudah puluhan tahun percaya Yesus, tetapi masih tetap kekanak-kanak. Masih suka kepahitan, masih suka kecewa sama omongan orang, masih suka sakit hati, masih gampang simpan dendam, masih belum mengampuni. Akhirnya ujung-ujungnya tidak ada perubahan dalam hidup kita. Nah, hari ini kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Ayo sama-sama stop perhatikan cara orang lain hidup. Biarlah kita memperhatikan bagaimana kita hidup. Apakah hubungan kita dengan Tuhan udah lebih baik hari-hari ini? Apakah hubungan kita dengan Tuhan udah semakin intim hari-hari ini? Dan bagaimana hubungan kita dengan sesama? Itu yang kita perhatikan. Sama-sama bilang sama saya harus perhatikan bagaimana saya hidup setiap hari, sehingga akhirnya kita bisa pelajari, oh iya ya kemarin saya gagal, hari ini saya mau bangkit. Oh iya ya kemarin saya susah sekali mengampuni, kenapa ya? Oh berarti saya hari ini harus belajar bisa mengampuni. Terus mengevaluasi diri, karena itulah kebenaran firman Tuhan. Coba saudara lihat dalam 2 Timotius 3 ayat 16.
Itulah apa yang menjadi gunanya ketika kita mendengarkan firman Tuhan, tertanam dalam firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi semuanya itu untuk memperbaiki kehidupan kita. Semakin kita tertanam dalam firman, kita akan semakin tahu, oh ini yang boleh, oh ini tidak boleh. Semakin kita mendalami firman Tuhan, kita akan diterangi. Sebab Alkitab jelas katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi setiap kali kita tertanam dalam firman, ketika kita merenungkan firman Tuhan, tuh ada yang disingkapkan, ada yang Tuhan ingatkan, kamu kemarin lakukan ini, ayo sekarang jangan lakukan ini. Karena di sana terdapat ketetapan Tuhan, apa yang boleh kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan, dan itu terus memperbaharui hidup setiap kita. Jadi saya mengajak setiap kita umat Tuhan yang secara khusus hari ini mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan dalam program Bible and Coffee. Ayo kita perhatikan hidup kita dulu deh. Kita perhatikan, udah belum berubah saya ya. Saya sudah bisa mengampuni belum? Siapa lagi yang saya belum ampuni? Kesalahan-kesalahan apa lagi yang masih cenderung saya seringkali jatuh di sana? Perbaiki diri kita, perbaiki diri kita. Karena kalau kita hanya memperhatikan bagaimana hidup orang lain, maka kita akan terjebak dalam sebuah kemunafikan. Ingat itu yang Yesus tegur kepada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui? Karena yang kita lihat cuma kekurangan sesama kita, yang kita lihat cuma kekurangan suami kita, yang kita lihat cuma kesalahan-kesalahan istri kita, yang kita lihat cuma kekurangan-kekurangan si A, si B, si C. Tidak pernah kita melihat kekurangan, kelemahan, keterbatasan, dan kesalahan-kesalahan kita. Akhirnya disitulah sulit untuk manusia memperbaiki diri karena menganggap saya yang paling benar, yang lain salah. Saudara, firman Tuhan ini menerangi. Ya, firman Tuhan inilah yang akhirnya menyingkapkan segala kegelapan karena terang itu akan menerangi setiap perbuatan. Sehingga ketika kita mulai tertanam dalam firman Tuhan, kita jadi tahu kebenaran. Dan apa firman Tuhan katakan tentang kebenaran? Maka kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Mulai hari ini kita sama-sama belajar bahwa stop perhatikan hidup orang lain. Stop memperhatikan bagaimana orang lain hidup. Ayo perhatikan bagaimana kita hidup. Jangan hidup seperti orang-orang bebal yang udah dikasih tahu firman, yang udah mengerti banyak kebenaran tapi tidak mau ada perubahan. Karena terlalu sibuk melihat orang-orang lain, kekurangan orang lain, terlalu sibuk melihat selumbar di mata orang lain. Kita lupa bahwa kita juga masih banyak kekurangan. Kita lupa kita juga mesti banyak memperbaiki kelakuan kita. Sehingga akhirnya semakin hari ketika kita semakin memperhatikan bagaimana cara saya hidup, bagaimana cara saya menyikapi permasalahan, pergumulan, bahkan kalau ada pertikaian dengan sesama bagaimana saya menyikapinya, itu yang akan membuat setiap kita semakin hari semakin dewasa dan semakin hari kita akan semakin hidup mempermuliakan nama Tuhan. Stop memperhatikan cara hidup orang lain, mulailah memperhatikan hidup kita dan mulailah kita lihat apakah hidup kita seperti orang bebal atau hidup seperti orang arif. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kebenaran firman Tuhan sudah kami dengar. Tuhan, tolong kami sehingga setiap kali kami merenungkan firman Tuhan, terus kami memperbaiki diri kami. Tuhan, ketika Tuhan dapati dan Tuhan menerangi, menyinari setiap kehidupan kami dengan firman-Mu yang adalah terang, yang adalah cahaya bagi setiap kami, maka kami dapat tahu akan kebenaran yang harus kami lakukan, yang harus kami perbuat. Sehingga kebenaran itu memerdekakan kehidupan kami. Bapa, hamba berdoa buat setiap umat Tuhan yang kembali mendengarkan firman-Mu melalui renungan singkat program Bible and Coffee ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, sehingga terus kami memperbaiki diri. Kami memperhatikan bagaimana cara kami hidup. Kami memperhatikan bagaimana respon kami menghadapi masalah di hari-hari kemarin, dan selalu memperbaiki diri di hari-hari ke depan. Roh Kudus, kami percaya Engkau memampukan setiap kami untuk menjadi pelaku firman-Mu, sehingga semakin hari kami semakin dibersihkan, semakin hari kami semakin hidup mempermuliakan nama Tuhan. Hamba juga berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan, sehingga semakin hari kami semakin tertanam dalam firman Tuhan, dan kami imani karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran firman.
Kristus. Tuhan jamah setiap mereka yang lemah. Tuhan pulihkan setiap mereka yang tawar hati. Sehingga mereka yang mendengarkan firman-Mu hari ini mendapatkan pengharapan, mendapatkan kekuatan yang baru untuk tetap melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya. Amin.